Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang kewajiban. Mengapa kita wajib mempelajari atau katakanlah mendalami fikih mawaris ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan hal itu dan kemudian kita juga sudah mempelajari kemarin pada bulan yang lalu tentang apa saja penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, 10 penyimpangan yang ada di tengah umat Islam ya. Ini backgroundnya belum muncul ya? Kenapa? Oke, ini ya penyimpangan, 10 penyimpangan. Kita sudah berhenti sampai pada 10 penyimpangan yang kemarin. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat rekaman videonya secara detail. Nah, penyimpangan-penyimpangan itu kemudian akan kita teruskan kajiannya dengan dengan yang sekarang ya, yaitu untuk yang sekarang ini kita akan bicara pada sesi yang kedua, yaitu rukun waris. Dalam pembagian waris itu ada 3 rukunnya. Rukun yang pertama itu adanya pewaris, orang yang meninggal lalu hartanya mau dibagi waris. Kemudian rukun yang kedua, ya kita bicara tentang hartanya itu sendiri. Apa saja yang termasuk harta yang dibagi waris, mana yang dibagi dan mana yang tidak dibagi. Dan yang ketiga, insya Allah nanti kita akan teruskan dengan siapa saja yang termasuk ahli waris. Lalu bagiannya itu berapa atau bagaimana cara kita menghitung bagiannya. Baik, kita akan awali yang pertama ya, rukun yang pertama itu adalah pewaris. Pewaris. Siapa itu pewaris? Pewaris itu adalah pengertiannya ya, orang yang wafat. Orang yang wafat yang hartanya harus dibagi waris. Ya, karena secara hukum Islam ketika seseorang meninggal dunia, maka otomatis harta yang dimilikinya itu menjadi tidak bertuan. Karena tidak ada hak kepemilikan harta bagi orang yang sudah tidak bernyawa. Otomatis kan hartanya itu menjadi tidak bertuan. Nah, harta yang tidak bertuan gara-gara tuannya meninggal inilah sektor atau wilayah pembagian waris itu. Jadi membagi waris itu ya memang pada dasarnya mengurusi harta-harta tak bertuan yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Nah, jadi ketika kita bicara waris ya tentu harus ditentukan dulu siapa ini yang meninggal, siapa ini yang menjadi pewaris. Ya, memang istilahnya itu pewaris ya, karena begini, pewaris ini seringkali pengertiannya itu suka terbolak-balik. Tapi yang benar tuh begini, pewaris adalah bukan orang yang menerima waris, tapi orang yang memberi harta waris. Pezakat itu adalah orang yang memberi harta zakat, bukan orang yang menerima zakat. Pekurban adalah orang yang punya kambing atau sapi untuk dikurbankan. Pekurban itu berarti yang memberi, bukan yang menerima. Nah, begitu juga dengan waris. Pewaris adalah yang memberi waris, bukan yang menerima. Tapi tadi saya bilang bahwa kalimat atau kata pewaris ini seringkali terbolak-balik pengertiannya. Misalnya banyak kita baca teks gitu ya, al ulama'u warasatul anbiya, itu kan hadis ya, sering diterjemahkan menjadi para ulama itu adalah pewaris Nabi. Pewaris Nabi itu artinya adalah kita atau para ulama gitu ya, itu memberi warisan kepada Nabi. Padahal kan maksudnya hadis itu bukan pewaris dalam arti ulama itu memberi warisan, tapi yang ulama itu adalah yang menerima warisan. Nabi itu yang memberi warisan. Maka kalau diterjemahkan secara lebih tepat ya, al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah bukan pewaris Nabi, ulama itu adalah penerima waris dari Nabi. Warasah itu penerima waris.
Jadi istilah yang tepat memang pewaris itu bukan yang menerima tapi yang memberi. Ini menjadi rukun yang pertama. Oke, kita balik lagi. Jadi pengertian pewaris itu adalah orang yang wafat dan hartanya harus dibagi waris ya. Kemudian ada syarat-syaratnya. Apa itu syaratnya? Yang pertama syaratnya dia harus muslim. Nah, maka ketika yang meninggal ini kok agamanya bukan Islam, ya kita nggak ngomongin pembagian waris secara Islam. Mungkin secara hukum dunia lah begitu ya. Sedangkan hukum waris Islam ini maksudnya tidak lain dan tidak bukan adalah hukum yang berlaku pada orang yang secara agama dia memang agamanya Islam. Ya, itu syarat yang paling pertama, paling nomor satu. Kemudian syarat yang kedua, dia harus sudah wafat. Ya, kalau orang masih hidup, kok sudah mulai bagi-bagi harta kepada anak-anaknya, istrinya, keluarga, macam-macam. Ya, bukannya tidak boleh sih, tapi dari awal namanya itu bukan pembagian waris. Ya mungkin bagi-bagi rejeki, bagi-bagi hadiah, bagi-bagi harta begitu ya, apalah namanya. Tapi jelas ini bukan pembagian waris, sehingga kalau bukan pembagian waris maka ketentuannya siapa dapat berapa dan sebagainya tidak harus mengacu kepada ya pembagian waris ya. Nah, maka pembagian waris itu disyaratkan yang nomor dua, selain yang punya harta itu harus muslim gitu ya. Maka syaratnya harus ya dia sudah meninggal, baru kita ngomongin waris. Nah, kemudian yang ketiga ya tentu syarat yang paling dasar juga ini ya, punya harta. Karena kalau dia nggak punya harta tapi malah punyanya utang, utang itu tidak dibagi waris. Maksudnya ditanggung oleh siapalah terserah yang mau menanggungnya, tetapi para ahli waris itu tidak secara hukum menjadi orang yang harus membayarkan hutang almarhum itu dengan komposisi sebagaimana yang terjadi pada pembagian waris. Ya, itu nggak berlaku ya. Jadi pembagian waris itu hanya berlaku ketika hartanya ada. Ketika hartanya nggak ada, nol, ya nggak ada pembagian waris. Apalagi ketika hartanya minus, maka tidak berlaku juga hukum waris secara kebalikan, begitu ya. Baik, sudah kita bicarakan pengertiannya, syaratnya, kemudian nah ini yang penting juga, yaitu apa sih kewajiban calon pewaris ya, calon pewaris, karena kalau dia sudah jadi pewaris ya nggak wajib lagi kan, sudah mati gitu ya. Ini calon pewaris kita, ini semua ini adalah calon pewaris setiap kita. Maka apa nih yang harus kita lakukan gitu ya sebagai calon pewaris? Nomor satu, kita punya kewajiban yaitu belajar ilmu waris. Siapa saja di antara kita kalau muslim ya dan punya harta ya kan, insya Allah pastinya juga akan menghadap Allah Ta'ala juga gitu ya. Nah kita kalau punya calon-calon ahli waris, kita wajib mengajarkan kepada mereka cara membagi waris. Nah bagaimana kita bisa mengajarkan kalau kita tidak belajar? Maka urut-urutannya adalah wajib nih bagi kita untuk belajar ilmu waris. Untuk apa? Yang kedua, untuk bisa mengajarkan kepada para calon ahli waris kita. Ini aja sih sebenarnya sumber masalah gitu ya. Yang banyak orang pada ribut-ribut sengketa waris dan sebagainya itu gara-garanya si calon pemberi warisan atau si calon pewaris ini tidak menjalankan kewajibannya, yaitu dia tidak belajar fikih waris dan juga tidak mengajarkan. Dia cuma punya anak aja gitu ya, anaknya banyak, bininya mungkin juga banyak ya, keluarganya bererot, banyak lah begitu. Tapi nggak ada satupun di antara anak-anaknya itu yang diajarkan hukum waris. Ya, mungkin yang diajarkan bahasa Inggris, diajarin matematika, diajarin segala hal yang kebutuhan dunia lah. Tapi nggak diajarin cara bagi waris ya, sehingga nanti begitu dia meninggal pada berantem rebutan. Itu yang sering terjadi di tengah masyarakat kita tuh seperti itu ya. Orang tuanya tidak pernah mengajarkan cara membagi waris. Anak-anaknya ya wajar lah kalau nggak pernah diajarin, gimana mereka bisa paham.
Nah, anak-anak yang nggak paham hukum waris, kalau mereka berantem, rebutan, mungkin saling saling menjelekkan, bahkan ada yang saling jegal, saling nggak mau ketemu, pas nggak nanya, nggak negur sapa, putus hubungan silaturahmi dan sebagainya karena rebutan. Itu sebenarnya kalau mau ditarik-tarik ke belakang, ini gara-garanya gimana sih? Ya gara-garanya sederhana, karena nggak punya ilmunya maka pada berantem. Terus kok bisa nggak pada punya ilmunya? Ya karena nggak pernah diajarin. Lah kok bisa nggak diajarin? Ya karena dulu orang tuanya emang nggak belajar. Orang tuanya itu awam. Dalam hal ini awamnya awam ilmu waris ya. Mungkin boleh jadi orang tuanya itu ustadz, kiai, penceramah, mubalik, ajengan, tuan guru dan sebagainya gitu ya. Tapi pertanyaannya begini, kalau ngajarin sholat mungkin udah diajarin, ngajarin baca Quran, ngaji, hafal Quran gitu mungkin udah selesai lah, udah tamat, udah khatam gitu. Pertanyaannya adalah orang tuanya ini ngajarin hukum waris apa enggak? Nah, sampai enggak babnya itu kepada bab waris? Kalau sampai ya berarti anak-anaknya paham. Kalau paham berarti siapa yang berhak dapat berapa, siapa tidak berhak dan tidak boleh istilahnya nyerobot dan sebagainya itu pasti tahu, ya pasti tahu. Yang suka serobot menyerobot itu kan yang nggak tahu hukum, ya kan? Ya pokoknya siapa cepat dia dapat. Nah begitu itu karena nggak tahu hukum, nggak tahu ilmunya. Berarti balik lagi nih ya ke kewajiban yaitu mengajarkan kepada ahli waris ilmu waris. Nah, gimana kalau nggak ngerti atau orang tuanya ini tidak paham ilmu waris? Ya salah satu caranya ya anak-anaknya dikursusin, ya, dikasih pelatihan begitu, undang ahlinya, undang yang ngerti hukum waris, kemudian anak-anaknya disuruh belajar. Lalu untuk mengetahui apa sudah pintar apa belum ya dikasih tes, dikasih soal waris tuh coba dikerjain itu ya. Udah benar apa belum gitu. Kalau sudah benar ya sudah berarti sudah sah nih, sudah. Ya kalau orang tuanya meninggal nanti anaknya masih berantem juga padahal mereka udah tahu itu salahnya si anak-anak gitu ya. Tapi kalau orang tua meninggal anaknya rebutan waris gara-garanya ternyata anaknya nggak paham itu yang kebawa-bawa malah orang tuanya. Kenapa nggak diajarin gitu ya. Baik yang berikutnya ini juga penting yaitu menjelaskan harta. Jadi kita nih sebagai orang yang calon pemberi warisan gitu ya. Ini kita harus jelaskan kepada para calon ahli waris kita, anak, cucu, mantu, siapalah gitu ya. Ini loh hartanya bapak tuh yang ini gitu ya. Dengan kalau zaman sekarang kan harta yang nilainya tinggi itu kayak kayak kendaraan itu kan ada surat-suratnya. Kemudian apalagi misalnya tanah gitu kan juga ada surat-suratnya gitu ya. Nah, jadi ya dijelaskan dan dikasih tahu jangan sampai begini ada orang tua meninggal, anak-anak, istri, keluarga tuh nggak ada yang tahu nih bapak kita nih hartanya apa ya, yang mana ya gitu ya, atau sama sekali nggak ada legalnya gitu, surat-suratnya pada kemana ya gitu. Kayaknya sini tanah-tanah bapak kita nih, tapi suratnya mana ya? Ah itu akan menimbulkan konflik nanti di masa depan. Maka persiapkanlah sejak awal gitu ya. Mana yang merupakan harta kita dan dijelaskan kalau yang ini nih tanah saya, yang itu tuh tanah ibu kalian gitu. Jadi dibedakan bahkan tanahnya bapak dengan tanahnya ibu harus dibedakan gitu. Yang sebelah sana itu tanah masih milik rame-rame gitu. Nah yang sebelah rumah kita persis lahan kosong itu kalau bisa jangan dijual. Kenapa? Punya orang ya nggak jangan dijual itu bukan tanah kita gitu ya. Nah yang terakhir juga menghindari terjadinya bom waktu. Apa itu bom waktu gitu ya? Bom waktu itu adalah bom yang dipasang dengan timer. Ya nanti dia akan meledaknya bukan sekarang. Ya kalau senapan mesin itu kan kalau ditembak ya ditembak sekarang dadet gitu kan matinya sekarang. Tapi kalau bom waktu enggak. Bomnya dipasang sejak sekarang tapi meledaknya ntar kapan-kapan sesuai dengan timernya. Nah ini sering kasus terjadinya bom waktu ya, saya mengistilahkan bom waktu gitu ya. Misalnya begini, ada wasiat yang keliru ya, atau misalnya ada hibah tanpa saksi dan legalitas,
atau misalnya berhutang secara diam-diam, atau misalnya harta yang samar-samar, atau misalnya legalitas tapi bermasalah. Ini semua adalah bom waktu. Ya, sekarang sih adem ayem, tapi suatu hari nanti akan terjadi masalah besar. Nih kalau kita coba perhatikan yang pertama ya, wasiat tapi keliru. Ya kan begini, dalam agama Islam ya, dalam hukum waris, yang namanya pemberian ya itu kan bisa diberikan ketika masih hidup, namanya hibah, tapi juga bisa diserah terimakannya kalau yang punya sudah meninggal, itu namanya wasiat gitu ya. Nah wasiat itu kadang-kadang itu keliru gitu. Keliru tuh maksudnya apa? Tercampur-campur antara waris, wasiat, dan hibah. Nah hal-hal kayak gini nih sering bikin masalah di kemudian hari. Contoh, orang tua ketika tahu anaknya sudah menikah, sudah berumah tangga gitu ya, maka dia istilahnya memberikan jatah. Memberi jatah itu maksudnya mencoba memberikan rumah lah gitu kepada anaknya yang sudah menikah. Anaknya sudah menikah. Nah, kemudian anak yang sudah menikah itu ya dikasih rumah gitu ya, tapi akadnya tuh nggak jelas ya. Akadnya nggak jelas. Apakah ini adalah pemberian dalam arti hibah ataukah ini cuma dipinjamkan gitu ya? Itu nggak jelas. Nah, ketidakjelasan itu akan jadi bom waktu suatu hari nanti ya. Yang satu mengatakan ini diwasiatkan, yang satu bilang ini hibah, yang satu bilang ini dipinjamkan dan sebagainya. Itu ketidakjelasan model kayak gitu suatu hari akan menimbulkan letupan besar gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hibah tanpa saksi dan legalitas. Jadi ada banyak kasus ya, saya sering ketemu tuh ya, orang tua menghibahkan ya rumah mereka itu kepada salah satu anak, tapi diam-diam tanpa saksi, tidak ada legalitasnya, cuma omongan saja ya, tidak di hadapan calon ahli waris yang lain, ngomongnya cuma sendiri aja. Nah itu jadi masalah ke depannya pasti gitu ya. Kalau mau menghibahkan harta ya fair aja harusnya, jadi kumpulkanlah anak-anaknya. Ayo semua kumpul malam ini, Bapak mau menghibahkan rumah ini kepada si kamu misalnya gitu kan. Jadi ya enak gitu. Tapi kalau dia hibah tanpa saksi, apalagi juga tidak ada hitam di atas putihnya, mungkin masih akur, rukun ketika orang tuanya masih ada. Tapi nanti kalau orang tua sudah nggak ada, nah itu akan terjadi perang badar gitu ya, perang yang nggak selesai-selesai. Atau yang ketiga, berhutang diam-diam. Ini juga kejadian ya. Saya menuliskan 5 poin ini sebagai contoh yang sering saya ketemukan sih ya di tengah lapangan. Ada orang tua bisnis gitu ya, kerjasama dengan banyak pihak, ya pinjem duit lah ceritanya buat modal gitu ya. Nah tetapi diam-diam, artinya keluarganya semua tuh nggak tahu, dia gadaikan saja, bukan gadaikan, dia jaminkan atau dia agunkan rumah, surat tanah, apa itu dia agunkan gitu. Begitu dia meninggal, ya ternyata semua yang tadi dijaminkan itu disita. Ya, jadi ya sekeluarga itu alih-alih terima warisan, yang ada mereka harus hengkang angkat kaki dari rumah mereka tercinta itu. Diam-diam. Itu juga menyakitkan ya, itu bom waktu juga. Atau ada harta yang samar-samar. Samar-samar tuh sebenarnya ini harta udah jadi milik penuh atau belum sih gitu ya. Kalau bilang cicilan udah lunas atau belum sih? Kalau itu misalnya harta itu misalnya punya orang sebagai jaminan atas hutang, ini gimana urusan hutangnya? Nah, itu yang tidak jelas. Itu harusnya orang tua ya cerita nih sama anak-anaknya. Ini sawah bukan punya bapak nih ya, tapi punya orang lain. Cuman orang lain tuh memang dia pinjem uangnya bapak gitu. Nah, jaminannya sawah ini. Nah, itu harus dijelaskan dari A sampai Z-nya sehingga jelas duduk perkaranya. Sehingga nanti anak-anaknya, ahli warisnya itu tidak meraba-raba. Ini tanah siapa ya? Bagaimana statusnya dan sebagainya. Ini jangan sampai ditinggalkan dalam kegelapan lah begitu. Atau ya jangan sampai yang nomor 5, legalitas yang bermasalah. Baik, itu bicara tentang pewaris ya. Sekarang kita bicara yang kedua yaitu rukun kedua itu adalah harta warisan. Baik,
harta yang dibagi waris itu tidak semata-mata sekedar harta, ada syaratnya untuk bisa dibagi waris. Yang pertama syaratnya pastinya adalah harta yang halal dan tidak sengketa. Ini kok kurang kurang turun ya, sebentar. Harta yang halal dan tidak sengketa. Karena kalau harta yang haram itu tidak boleh diwariskan. Jangankan diwariskan, dimiliki saja tidak boleh. Ya kan harta haram, hasil nilep, hasil nimpe, ya kan, hasil nodong, hasil dari istilahnya hal-hal yang nggak bener lah gitu ya. Apa itu dari sogokan gitu misalnya, macam-macam. Nah itu harta-harta yang halal itu syaratnya menjadi syarat juga ya, selain untuk diwariskan juga syarat untuk dimiliki. Maka harta yang tidak dimiliki secara sah itu juga tidak sah juga untuk diwariskan. Dan yang lebih penting lagi adalah bukan harta yang sengketa. Ini biasanya sih tanah lah ya. Karena tanah tuh kebanyakan tanah sengketa, disengketakan oleh 2, 3, 4, 5 pihak begitu. Nah, ini kalau kita mau bagi waris ya tentu jangan sampai tanah yang statusnya masih sengketa itu kemudian sudah dibagi waris. Jadi harus dipastikan dulu tanah itu tidak ada yang memperebutkan gitu ya. Kemudian syarat yang lain dari harta itu harus sudah dimiliki sejak masih hidup. Dimiliki selagi hidup. Jadi harta itu memang betul-betul milik si almarhum dan almarhum sudah memiliki harta itu sejak masih hidupnya. Nah, dengan pengertian ini atau dengan syarat yang satu ini, maka kita bisa menjawab pertanyaan bagaimana misalnya kalau ada santunan kematian. Nih ya, santunan kematian. Ada orang meninggal dunia dan banyak yang pada datang takziah atau layat gitu ya. Itu kan biasanya suka ada kotak tuh, kotak ya apa namanya, uang duka cita atau uang takziah atau apalah gitu ya. Kalau di beberapa tempat tuh saya perhatikan ada kayak baskom gitu ya, ditutupi taplak meja, tapi di dalamnya tuh dikasih beras gitu. Tahu nggak kenapa beras itu? Karena kalau uang logam itu masukin nggak bunyi kelontang gitu, tapi jatuhnya mendarat dengan lunak di atas beras itu, dikasih peredam. Ya, itu kalau zaman dulu saya lihat kayak gitu. Nah, uang itu adalah uang, sebutlah uang duka cita atau santunan kematian. Ini kan kalau orang yang terkenal atau orang yang ya istilahnya banyak tamunya lah gitu kan bisa jadi memang banyak tuh duitnya itu. Nah, ini kira-kira masuk nggak dalam harta yang dibagi waris? Ya, jawabannya kita tanya dulu. Apakah harta ini harta yang sudah almarhum miliki sejak masih hidup? Nah, itu pertanyaannya. Kalau sudah dimiliki sejak masih hidup, ya itu dibagi waris. Tapi kalau harta itu ketika masih hidup belum ada. Ya, orang kan nyumbang itu ketika dengar berita kematian. Udah mati, wah nyumbang kan gitu. Berarti ini bukan hartanya almarhum. Karena orang kalau sudah meninggal kan tidak punya harta. Mungkin almarhum menjadi penyebab. Ya, mengendorse lah gitu istilahnya ya kan. Karena kematiannya orang pada nyumbang, tapi secara status uang yang terkumpul itu pastinya bukan milik almarhum. Nah, terus jadi milik siapa? Ya pastinya milik keluarga. Ya milik keluarga itu berarti bukan milik almarhum. Nah, kalau milik keluarga silahkan dibagi-bagi atau katakanlah penggunaannya ya ditentukanlah oleh keluarga, apa mau dibagi-bagi gitu ya. Dan kalaupun dibagi-bagi tidak harus dengan cara waris, karena memang dari awal statusnya bukan harta warisan. Santunan kematian atau misalnya pensiun kematian, kan ada dari kantor ya tempat dia bekerja, oh meninggal ada santunan nih diberikan sekian sekian sekian. Nah, ini bantuan ini bukan harta milik almarhum kan, tapi diberikan kepada jandanya, istrinya gitu misalnya, atau siapa ya, ya sering disebut dengan istilah ahli waris gitu ya. Tapi ini bukan harta waris gitu. Santunan kepada para ahli waris dan bukan harta waris. Karena bedain ya antara santunan kepada para ahli waris gitu dengan haknya ahli waris dari almarhum. Itu dua hal yang berbeda. Kemudian asuransi kematian juga sama lah kasusnya ya. Begini, ada asuransi ini ada dua macam sih sebenarnya. Ada asuransi yang sifatnya tabungan ya.
Tapi ada yang sifatnya premi. Itu dua hal yang perlu kita bedakan ya. Kalau tabungan tuh berarti almarhum punya duit lalu nabung tiap bulan gitu misalnya. Nah itu memang hartanya almarhum. Sehingga kalau almarhum meninggal terus diklaim itu bisa ditarik itu tabungannya. Kalau tabungan ya itu memang hartanya almarhum. Tapi asuransi itu kadang-kadang bukan tabungan. Betul-betul dia bayar premi. Begitu dia bayar premi ya kan, katakanlah selama sekian tahun gitu ya, terus dia meninggal, dapat santunan gitu ya. Nah itu bukti bahwa santunan itu bukan milik almarhum adalah jumlah premi yang dia setorkan ya dengan klaim asuransi kematian yang dia terima itu tidak sama. Tidak sama ya. Kalau tabungan pasti sama ya, punya tabungan deposito, punya tabungan di bank atau saham atau apa itu memang milik almarhum gitu ya. Tapi kalau ketika masa hidupnya almarhum rajin bayar premi itu berarti duitnya hilang gitu loh. Cuma nanti kalau dia meninggal dia dapat santunan, nah itu bukan duitnya dia. Ya, maksudnya bukan uang yang dia simpan itu bukan gitu sebenarnya. Tapi ini memang adalah pemberian hak klaim gitu ya dari perusahaan asuransi kepada keluarganya almarhum. Maka dalam apa ya, dalam klausulnya itu ditulis nanti kalau si almarhum ini meninggal, yang terima klaim asuransinya adalah siapa itu udah disebutin. Makanya klaim asuransi itu bukan bagian dari pembagian waris gitu ya. Oke, berikutnya lagi syarat harta ya. Syaratnya harta itu jangan tercampur dengan milik orang lain, di mana orang lain itu punya hak di dalam hartanya itu ya, itu harus dipisah dulu. Dan memisahnya itu kadang-kadang agak sulit karena seringkali harta itu bercampur antara punya suami dengan punya istri. Ini klasik banget ya, harta suami, harta istri. Jadi misalnya ini kan sering terjadi ya, rumah tangga di Indonesia itu kan rata-rata biasanya dibangun berdua. Jadi kalau mereka punya aset, entah itu rumah, tanah, kendaraan, itu ya nggak pernah tuh dipilah, ini tanahnya ayah, ini rumahnya ibu, ini mobilnya ayah, ini motornya ibu, tuh hampir nggak pernah. Ya bahkan kadang-kadang ya campur-campur gitulah ya. Inilah yang kemudian nanti akan menjadi biang keladi kenapa harus ada istilah harta gonogini gitu ya. Karena ya kebiasaan masyarakat kita yang tidak membedakan mana harta suami, mana harta istri. Begitu terjadi perceraian, entah cerai hidup atau cerai mati itu ya meninggal gitu ya. Nah itu ngebaginya agak ribet itu, ribet lah. Kenapa? Ya karena dari awal tidak ketahuan nih hartanya suami yang mana, hartanya istri yang mana gitu ya. Tapi kalau seandainya sudah jelas gitu harta suami ini, harta istri itu dan sebagainya, ya maka membagi warisnya gampang karena yang dibagi hanya yang miliknya almarhum saja. Sedangkan yang milik orang lain tapi tercampur harta di situ itu harus dipilah, dipisahkan. Dan memang yang paling susah itu adalah memisahkan harta suami dan istri. Oke. Kemudian misalnya partner bisnis ya, itu juga ya namanya orang usaha itu kan kebanyakannya malah patungan, bukan usaha sendiri, tapi permodalan lah sekian persen kan kerjasama gitu kan antar teman dan sebagainya. Nah kalau ada salah satunya meninggal kan nggak mungkin semua usahanya langsung dibagi waris kan. Ya yang dibagi waris adalah sahamnya si pemilik gitu. Jadi kalau misalnya dalam sebuah perusahaan ada 3 orang yang punya dengan masing-masing sepertiga, maka yang dibagi waris hanya sepertiganya itu saja yang miliknya si almarhum. Sedangkan usahanya secara umum ya enggak. Nah itu aja yang diwariskan yang bagian dia. Baik. Kemudian syarat harta yang terakhir itu harus dikeluarkan dulu ya. Sebelum dibagi waris sudah dikeluarkan untuk yang pertama misalnya pastinya biaya penyelenggaraan jenazah itu diambil dari hartanya almarhum. Ya kecuali kalau ada dana santunan mau dipakai itu silahkan. Tapi intinya dari hartanya almarhum itu keluarkan dulu. Dan itu beli apa ya kain putih apa gitu-gitu tuh ternyata nggak murah loh, itu mahal ya penyelenggaraannya itu bisa sampai 500.000 itu. Saya pernah bikin sebuah pelatihan pengurusan jenazah. Terus sama instrukturnya saya disuruh beli, ya, siapin alat-alatnya, saya beli itu di daerah mana pasar Jembatan Merah, Menteng Pulo. Nah, itu ternyata mahal juga ya dengan segala bumbu-bumbu racikannya gitu istilahnya. Itu baru kain kafan.
Belum ngomongin lahan kuburan, belum ngomongin biaya antar jenazah apa gitu macam itu banyak juga itu diambil dari harta almarhum. Kemudian hutang ya, tentu ini pasti kalau almarhum punya hutang selama hidupnya bayar dulu, tutup dulu hutangnya, baru dibagi waris gitu ya. Kemudian kalau almarhum mungkin dulu punya wasiat, pernah nazar, pernah apa dan sebagainya, ya itu harus dikeluarkan juga. Intinya itu dulu. Setelah itu semua selesai, baru kemudian nanti harta itu bisa dibagi waris gitu ya. Baik, sekarang kita bicara bagian yang ketiga, rukun yang ketiga, yaitu rukunnya adalah ahli waris gitu ya. Baik, ahli waris ini cukup banyak ya. Tapi sebelum kita masuk siapa saja ahli waris, itu ada syarat orang yang bisa menerima harta warisan. Ya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, terdaftar sebagai ahli waris. Maksudnya terdaftar tuh disebutkan namanya atau katakanlah apa sih istilahnya itu hubungan darahnya gitu ya dengan almarhum itu sebagai apa gitu, tercantum di mana? Tercantum ya di Quran, di Sunnah, dalam hadis gitu ya. Atau setidaknya ketika para ulama membuat listing daftar para ahli waris, ya dia termasuk di dalamnya gitu loh, ya kan. Tapi tidak semua yang masuk dalam daftar calon ahli waris itu, kan ada 22 pihak gitu ya. Itu tidak seluruhnya pasti penerima warisan, enggak. Dia memang masuk dalam daftar, tapi kan yang menerima hanya sebagian saja. Ya, ada syaratnya, yaitu apa? Dia masih hidup pada saat pewarisnya wafat. Ya, artinya walaupun itu anaknya, tapi kalau anaknya itu mati duluan, bapaknya baru mati kemudian, maka si anak yang mati duluan ya nggak akan terima waris. Salahnya sendiri kenapa mati duluan, itu istilahnya begitu. Jadi syarat yang kedua itu adalah yang menerima warisan harus masih hidup gitu ya. Bagaimana kalau warisan belum dibagi, terus calon ahli waris nih misalnya anaknya keburu meninggal? Nggak apa-apa, tetap dibagi, kan udah mati. Karena kita ngebaginya melihatnya bukan waktu sekarang, tapi melihatnya pada waktu almarhum itu meninggal. Nah, pada saat almarhum meninggal, itu yang hidup di antara ahli waris itu siapa saja. Nah, itu yang kita bagi. Harusnya membaginya ya saat itu. Tapi kalaupun pada saat itu belum dibagi, terus para ahli warisnya ada yang pada meninggal, mereka tetap berhak untuk dibagikan waris. Ya walaupun pembagiannya baru hari ini. Nah, itu terus udah meninggal kok dibagi waris? Ya karena dia berhak pada saat dia masih hidup harusnya sudah dibagi, tapi belum dibagi ya sudah. Berarti mana bagiannya kita kasih, tapi karena orang yang meninggal berarti saat itu juga langsung kita hitungin lagi, dia kan pasti punya ahli waris berikutnya. Nah, ahli waris berikutnya itu siapa saja? Berarti kita membagi warisnya 2 kali. Pokoknya begini, pembagian waris itu ya harus kasus by kasus. Maksudnya ada yang meninggal dibagi waris. Tapi kalau kemudian nanti ada di antara ahli warisnya yang sudah meninggal juga, ya berarti kita bagi waris lagi. Kalau kita bagi waris lagi, kita bagi waris lagi sesuai dengan jumlah yang meninggal. Misalnya dalam satu cerita pembagian waris itu dari kakeknya, ya kemudian anak-anaknya apa tuh ternyata kalau dilihat di zaman sekarang pas mau dibagi, itu yang meninggal udah banyak itu. Ada 10 orang gitu misalnya. Ya berarti kita bikin 10 kasus gitu. 10 kasus. Diawali dengan kasus yang paling awal. Kakek yang paling awal tuh meninggal. Pada saat kakek awal meninggal tuh yang masih hidup siapa saat itu. Nah itu dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Terus nanti masing-masing kan memang sudah meninggal ya. Nah itu kan pasti punya ahli waris lagi. Ya kita bagi lagi sesuai dengan jatahnya masing-masing. Syaratnya adalah pewarisnya itu harus masih hidup ketika almarhumnya meninggal. Itu syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga, tidak gugur haknya. Emang bisa gugur? Bisa. Dengan cara apa? Bisa saja misalnya nih ya, ahli warisnya kafir, beda agama ya. Almarhum yang punya harta meninggal, agamanya Islam. Anaknya ada 5, 3 kafir. Ya sudah, berarti yang dapat warisan cuma 2, yang 3 kagak dapat. Kenapa? Bukan Islam, gugur dia kewajibannya, gugur haknya gitu ya, kafir. Atau membunuh calon ahli warisnya sendiri, bapaknya miliuner, anaknya udah gatel pengen dapat warisan, tapi bapaknya nggak mati-mati, akhirnya bapaknya dicekek mati kan gitu. Nah itu dia malah gugur haknya dari menerima warisan gitu. Atau kalau di zaman dulu ya kasusnya adalah budak, ya tuannya meninggal, budaknya nggak dapat apa-apa.
suaminya meninggal, istrinya yang budak, nah itu nggak dapat apa-apa karena budaknya. Kalau istri mungkin dapat 1/8, tapi kalau budak statusnya dia nggak dapat warisan, gitu ya. Nah kemudian syarat yang terakhir itu adalah dia tidak terhijab karena sistem pembagian waris itu ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 gitu. Nah kalau masih ada orang di ring 1, ring 2-nya nggak dapat, apalagi ring 3, ring 4. Jadi habis dulu nih di ring 1 baru pindah ke ring 2. Baru kalau ring 2 nggak ada, baru ring 3, ring 4 itu ada jenjangnya, ada level-levelnya begitu kan. Oleh karena itulah maka syaratnya adalah orang yang mau menerima waris ini adalah orang yang tidak terhijab gitu. Saya kasih contoh ring itu begini ya. Almarhum punya anak dan anaknya ini punya anak lagi, cucu berarti kan. Cucu itu masuk loh dalam daftar ahli waris ya, dan anak juga dapat. Tapi dalam kenyataannya selama anak masih ada, cucu udah pasti nggak dapat lah begitu. Kecuali anaknya udah nggak ada, baru cucu gitu kan. Nah itu kan ada ring-ring seperti itu. Nah cucu itu maksudnya terhijab ya, tertutup haknya gara-gara ada orang di atasnya di ring 1 itu, bapaknya atau pamannya atau siapalah begitu. Itu syarat untuk bisa menerima warisan. Oke. Nah, lalu siapa saja sih para ahli waris itu? Nah, ini dia nih. Karena jumlahnya banyak gitu ya, ada 22 pihak gitu ya. Maka agak sulit untuk membuat petanya gitu. Apalagi pakai istilah-istilah bahasa Arab gitu kan. Ada istilah akh syaqiq, ukhtun syaqiqah gitu ya. Ada akhli ab, akhli nah, itu kan istilahnya aneh-aneh dan nggak kegambar gitu, dan nggak kegambar, nggak terpetakan dengan mudah untuk melihatnya. Ini salah satu kendala paling besar dalam hukum waris, ya mempelajari fikih waris adalah bagaimana memetakan para ahli waris itu secara mudah gitu ya, karena jumlahnya kan cukup banyak, ada 22 pihak gitu. Nah oleh karena itulah karena dulu saya pernah mengalami kesulitan juga dalam memetakan para ahli waris. Nah saya coba bikin petanya pelan-pelan gitu ya. Dibuat struktur keluarga. Jadi dari sana saya menemukan ternyata 22 pihak ini bisa kita bagi dua. Yaitu ada yang saya sebut dengan ahli waris internal, inner circle atau lingkar paling dalam. Yang mana kalau mereka hidup ya, mereka ada, udah pasti dapat warisan gitu. Nah nanti ada yang eksternal, yaitu lawan dari internal ya eksternal, ring 2, 3, 4 gitu ya. Yang mana mereka lebih seringnya nggak dapat. Lebih seringnya nggak dapat karena ada orang di internal gitu. Selama masih ada di internal nih, yang di luarnya tuh biasanya nggak dapat gitu ya. Nah yang internal itu ya saya bilang ring 1 itu ya, kalau eksternal ring 2, 3, 4 itu adalah pasti dapat waris. Tadi saya katakan pasti dapat waris kalau orangnya ada, hidup, muslim gitu ya. Kemudian tidak pernah terhijab, tidak pernah tertutup dari menerima waris karena dia memang front terdepan begitu. Kemudian jumlahnya itu hanya 6 pihak saja. Nah, sebaliknya kalau yang eksternal ring 2, 3, 4 yaitu kebalikannya, belum tentu dapat waris ya, tidak pasti dapat, kemudian bisa saja, mungkin saja terhijab dan jumlahnya ya sisanya 22 kurang 6 ya ada 16 pihak gitu ya. Ini pemetaan dasarnya dulu nih ya. Nah, sekarang kita akan fokuskan kepada ahli waris yang ring 1. Kenapa kita fokuskan yang ring 1? Karena pasti dapat, dan kasusnya dalam kebanyakan kasus bagi waris yang paling banyak ya pembagian di ring 1. Di ring 2 itu jarang-jarang. Adalah 1, 2 gitu ya, tapi kebanyakannya atau basically kita akan bicara di ring 1-nya dulu, minimal itu ya. Oke, yang di ring 1 itu siapa saja sih? Nah, begini. Setiap kita membuat struktur pemetaan dari sistem pembagian waris, kita tuh harus punya fokus ya, center of view, pusat dari perhatian atau pandangan kita. Senternya itu harus selalu berupa orang yang meninggal dunia alias almarhum kalau dia laki-laki atau almarhumah kalau dia perempuan.
Jangan panggil dia ayah, jangan panggil dia ibu. Jangan panggil dia kakek, jangan panggil dia nenek. Panggil atau sebutlah dia almarhum. Nah, gitu. Atau kalau perempuan almarhumah. Nah, gitu. Makanya saya kasih Kasih inisial ALM. Ini bukan bisa jadi dia seorang ayah, bisa jadi dia seorang ibu, bisa jadi dia seorang kakek, bisa jadi seorang nenek, tapi bisa juga dia seorang anak, bahkan bisa jadi dia seorang cucu. Nah, kita nggak nyebut dia kakek, bapak, ibu, anak, cucu, itu enggak. Kita sebut dia almarhum. Mah kalau perempuan. Nah, gitu kan. Nah, lalu dengan sudut pandang ini baru nanti kita sebut ada yang namanya ayah, ibu, anak, suami, istri. Nah, itu melihatnya harus dari center of view-nya itu ya, center point-nya istilahnya, pusatnya. Nah, ahli waris itu kita melihatnya dari almarhumnya dulu ya, siapa yang meninggal. Nah, ahli warisnya itu nomor 1, saya kasih nomor punggung 1 adalah anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Kemudian yang nomor 2 adalah anak perempuan. Sama-sama anak sih ya, tapi kenapa dipisahkan? Karena haknya berbeda. Oke. Kemudian siapa lagi ahli waris? Ya, pasangan hidupnya. Yaitu bisa suami atau bisa istri, tergantung almarhumnya ini laki atau perempuan. Kalau almarhumnya laki-laki ya berarti yang ahli waris adalah istrinya gitu kan. Kalau almarhumah perempuan, yang ahli waris adalah suaminya, kan begitu ya. Itu nomor 34 gitu. Kemudian yang nomor 56 ke atas yaitu ayahnya dan ibunya. Ini aja, cuma 6 ini aja. Ahli waris internal, inner circle atau ring 1 ya. Anak laki-laki, anak perempuan, istri atau suami, kemudian ayah dan ibu. 6 orang ini. Dan kasus yang banyak terjadi atau apapun kasusnya pasti basicnya dari sini dulu ya. Akan dicek dulu ada nggak nih salah satu dari 6 pihak ini. Itu yang disebut dengan ahli waris internal. Nah, sekarang untuk lebih menggambarkan secara lebih luas, karena jumlah ahli waris itu banyak, ada 22 pihak gitu ya. Maka ini yang internal ini mau saya masukkan ke dalam struktur yang lebih besar. Jadi sebentar, ini saya loncatin dulu. Nah, ini yang tadi ya, struktur yang internal. Coba kita lihat. Di bawah itu ada anak laki-laki, kemudian anak perempuan, kemudian ada suami, ada istri, ada ayah, ada ibu gitu ya. Ini yang internal. Sekarang kita akan masuk ke yang eksternal. Berarti lebih luas lagi ya. Yang tadi gambarnya kita ciutkan. Oke, ini gambar kita ciutkan dan kemudian kita kita perluas bidang pandangnya. Siapa lagi? Nah, kita masuk ke dari ayah dulu ya. Almarhum punya ayah, ayahnya itu punya ayah lagi. Nah, itu kan berarti kalau dilihat dari sudut pandang almarhum itu jadi kakek, gitu kan. Nah, cuman kakeknya ini adalah orang sudah ring yang berikutnya. Artinya si kakek nggak akan dapat waris kalau si ayah masih ada, gitu kira-kira. Kalau ayahnya sudah nggak ada, mungkin si kakek bisa dapat, ya. Kemudian yang berikutnya lagi ya si ayahnya ini punya ibu juga ya, ibu. Jadi neneknya almarhum dari jalur bapaknya. Nah, itu mereka ahli waris juga. Berikutnya lagi siapa? Oh, almarhum tuh ke samping punya saudara. Saudaranya ada 4 macam. Ada saudara yang seayah seibu. Kalau dia laki-laki disebut syakik. Dan ada juga saudari ya, perempuan seayah seibu disebut ukhtun syaqiqah. Tapi bisa juga punya saudara yang hanya seayah saja. Makanya garisnya dari ayah saja, kemudian turun ke bawah ya. Ada saudara laki-laki seayah, akhli ab, dan juga bisa juga punya saudari perempuan seayah saja, lium gitu ya, atau ukhtun ukhli ya, saudari seayah saja.
Oke, dari sini ya, kemudian masih nambah lagi nih ya. Kalau kita lihat dari almarhum, kemudian nambahnya kemana? Oh, ternyata saudara laki-laki yang seayah gitu ya, itu kalau masih punya anak lagi laki-laki itu juga ahli waris, dan juga yang seayah seibu ya. Kemudian saudara yang seayah saja itu kalau punya anak laki-lakinya pun juga termasuk ahli waris juga. Wah, ini berarti layernya udah yang ketiga nih, udah ring yang ketiga mereka ini, ya kan? Baik, apa sudah selesai? Belum, masih ada lagi, ya. Nah, tadi itu almarhum punya ayah gitu kan. Ayahnya itu ternyata punya saudara. Ah, saudara yang sekandung, ya paman, laki-laki nih ya, paman. Teman paman itu dari saudaranya ayah yang mana dengan ayah itu saudaraannya seayah seibu. Puyang kan tuh ya. Nah, termasuk juga nanti bisa juga ayahnya almarhum tuh masih punya saudara, tapi kesaudaraannya cuma seayah saja, tidak seibu. Dan masing-masingnya itu bisa punya anak laki-laki yang juga menjadi ahli waris. Ini jatuhnya adalah sepupu ya. Kalau kepada almarhum tuh jadi sepupu. Wah, makin banyak itu berarti kan. Terus ditambah lagi nanti kita lihat ke bawah ya. Nah, almarhum kan tadi punya anak laki-laki. Dari jalur anak laki-laki itu kalau punya anak lagi itu namanya cucu ya, itu juga ahli waris. Bisa laki, bisa perempuan. Tapi kalau dari jalur anak perempuannya almarhum itu tidak ada jalur menjadi ahli waris. Sudah selesai? Belum, masih ada. Sekarang kita lihat dari almarhum ke ibunya. Nah, ibunya almarhum tadi kan sudah kita sebutkan di awal tuh nomor punggungnya 6 gitu ya. Itu kalau masih punya ibu lagi, maka ibunya almarhum, nah, ibunya almarhum, nah, itu juga ahli waris gitu ya, nomor 21. Dan kemudian ibunya almarhum kalau punya saudara atau saudari perempuan gitu ya, nah itu juga ahli waris juga. Jadi total ada 23. Banyak ini ya. Tapi itu tadi tidak seluruhnya menerima waris, tapi terdaftar sebagai ahli waris. Tapi bisa jadi dia pemain turun ke lapangan, bisa jadi dia cuma cadangan. Nah, kalau pemain yang di lapangan cedera gitu ya, atau kecapean, kehabisan napas dan sebagainya, oke, pemain cadangan maju gitu kira-kira. Jadi tim kesebelasan sepak bola itu nggak cuma 11 loh, jumlahnya bisa jadi 22. Iya, jumlahnya 22 gitu. Tapi yang main di lapangan 11 aja. Ya, nanti kalau kipernya cedera, kejedot tiang misalnya, benjol dan sebagainya, ya udah ada kiper cadangan gitu ya. Nah, maka ahli waris itu adalah ahli waris yang in charge gitu ya. Dia langsung ada di lapangan, tapi kebanyakannya sisanya ada 16 itu pemain cadangan. Oke. Yang 6 pemain inti, yang 16 itu pemain cadangan. Oke ya. Baik, itu kalau kita ngomongin ahli waris. Sekarang saya balik lagi ke yang pertama ya, yaitu ke yang tadi 22 pihak tadi ya. Ini kan inner circle. Oke. Inner circle-nya adalah ahli waris internal. Ada 6 ya. Kita akan bedah satu persatu ya dari ke-6 orang ini, karena ini yang sering terjadi. Saya akan mulai dari pasangan hidup. Nah, pasangan hidup yaitu istri ya. Kalau almarhum meninggal dunia, istrinya itu dapat apa atau dapat berapa atau bagaimana pembagiannya. Begini, kita lihat ya, ini kan istri itu ada nomor punggungnya itu nomor 4 gitu ya kan, atau nomor 3 ya. Oke. Istri itu ya, itu adalah ahli waris. Tetapi berapa warisan yang dia terima itu ada 2 kemungkinan. Bisa jadi dia dapat 1/4, bisa jadi dia dapat 1/8. Ini angka pecahan ini nih dari mana ketemunya? Ya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Ada ayat yang menyebutkan istri dapat 1/4 atau dalam kondisi yang lain bisa dapatnya 1/8 gitu ya. Nah, angka ini ada di Quran, lalu mewakili atau maksudnya apa ini kalau disebut dengan 1/4 itu? Maksudnya begini, istri dapat 1/4, maksudnya hartanya almarhum itu dari 100%, istri itu berhak menerima warisan yaitu 1/4-nya. Kalau hartanya almarhum itu misalnya 4 miliar, maka istrinya dapat 1 miliar. Itu kalau 1/4. Kalau 1/8 ya berarti dapat berhak 1/8 dari total hartanya suami itu.
Misalnya gampangnya suaminya punya harta 8 miliar gitu kan, maka si istri itu dapat 1/8 gitu maksudnya. Jadi 1/4, 1/8 itu adalah bilangan pecahan yang ditetapkan dalam Quran dan Sunnah untuk menunjukkan jumlah haknya dia dari 100% harta almarhum. Baik. Nah, syaratnya apa? Kok bisa dapat 1/4 atau 1/8? Kapan gitu ya? Dapat 1/4, kapan dapat 1/8? Ya itu tadi, ketika almarhum tidak punya salah satu dari anak laki-laki atau salah satu dari anak perempuan atau apa namanya yang nomor 3 cucu laki-laki atau cucu perempuan. Salah satu aja gitu ya. Nah, kebalikannya istri dapat 1/8 kalau almarhum punya salah satu dari anak laki-laki atau anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan gitu ya. Oke, itu yang hak istri. Kemudian kalau kita balik menjadi suami gitu ya, nah itu kebalikannya ya. Kalau suami itu haknya ya 1/4 dengan setengah gitu. Jadi misalnya nih yang meninggal, tentu saja yang meninggal istrinya, maka suaminya itu kalau nggak dapat 1/4 dapatnya setengah. 1/4 tuh gede loh. Kalau istrinya punya harta 4M ya berarti suaminya dapat 1M. Dan juga kalau istrinya dan kalau setengah berarti kalau misalnya istrinya punya 4M maka suami itu mewarisi 2M. Ya, setengahnya itu berarti gede banget gitu. Kalau 1/4 berarti separuhnya. 1/8 lebih lagi separuhnya lagi kan gitu ya. Jadi kalau angka pecahan itu makin makin setengah 1/4 itu penyebutnya makin besar, nah itu nilainya malah makin besar gitu ya. Oke, terus kita bicara anak. Jadi begini, ini kasus ya, almarhum punya istri ya, dan kemudian dari istrinya itu punya anak ya, sebutlah anak laki-laki gitu ya. Maka anak laki-laki ini adalah ahli waris. Kemudian bisa jadi kasusnya nanti ada anak nomor 2, ada anak nomor 3. Pokoknya mereka bertiga itu ya itu anaknya almarhum ya. Nah, ada kasus di mana almarhum itu sebutlah misalnya istrinya itu kemudian bercerai gitu ya. Nah, walaupun istri bercerai, maka istri itu sudah bukan jadi istrinya, tapi kalau anak-anak mah tetap sebagai anak langsung gitu ya. Kemudian nanti almarhum menikah lagi. Nah, menikah lagi berarti dengan istri yang kedua nih, gitu kan. Kebetulan istri yang kedua juga sudah punya anak juga dari suaminya. Nah, anaknya ya tentu kan jadi anak tiri itu ya. Nah, dalam hal ini anak tiri itu bukan ahli waris. Why? Kenapa? Iya, karena bukan anaknya, itu anak orang gitu ya. Walaupun secara hukum itu adalah anaknya, istilahnya son kalau dalam bahasa Inggrisnya itu in-law gitu ya, secara hukum. Nah, tetapi kalau dengan istri barunya lahir anak baru gitu ya, anak lagi. Nah, ini kan hasil dari hubungan benihnya dia sendiri. Nah, itu termasuk anak. Jadi harus dibedakan ya, mana anak kandung dan mana anak tiri gitu ya. Nah, tidak peduli dari istri yang mana saja, bisa jadi dari istri pertama itu anak, bisa juga dari istri kedua yang anaknya dia sendiri, yaitu berarti anak juga, dan begitulah seterusnya. Pokoknya anak itu tidak dibedakan dari ibu yang mana, semuanya adalah anak gitu. Tapi kalau ibunya yang bawa anak dari sebelum pernikahannya, ya itu bukan anaknya dia, gitu ya. Oke. Nah, ini ahli waris eksternal tadi sudah ya. Saya akan pindah ke bagian yang bukan ahli waris ya, untuk memastikan siapa yang ahli waris dan siapa yang bukan. Begini, pertama yang bukan ahli waris itu bisa kita masukkan dari kalangan keluarga internal. Dia keluarga tapi dia bukan ahli waris. Atau juga yang bukan keluarga tapi seringkali orang agak ragu nih ahli waris atau bukan ya. Nah itu saya akan bagi. Kalau yang dari keluarga misalnya ada cucu dari jalur anak perempuan itu bukan ahli waris ya. Atau contoh lain misalnya paman atau bibi dari jalur ibu itu juga bukan ahli waris. Nanti saya akan buatkan petanya, ini daftarnya dulu. Kemudian keponakan juga nggak semuanya ahli waris. Kalau yang bukan keluarga itu sering tapi jadi masalah itu ya.
adalah keluarga tiri, yang tiri-tiri lah begitu kan, atau keluarga angkat gitu, yang angkat-angkat gitu. Kemudian mantan, ya dulu pernah jadi suaminya, dulu pernah jadi istrinya, tapi sekarang sudah mantan gitu ya. Nah, atau mertua, menantu, itu keluarga tapi bukan ahli waris. Kemudian juga saudara ipar itu ya. Nah, ini kita coba buatkan masukkan dalam peta ya. Contohnya adalah cucu, ya kan pertama tadi adalah cucu anak perempuan. Oke. Cucu yang bukan ahli waris. Kayak gimana sih pembagiannya? Gini. Misalnya nih ya, almarhum punya anak laki-laki, ya. Kemudian almarhum juga punya anak perempuan. Nah, cucu itu hanya yang dari jalur anak laki. Ya, cucu laki-laki atau cucu perempuan, tapi dari jalur anak laki-laki. Sedangkan kalau almarhum punya anak perempuan, lalu anak perempuannya punya anak lagi, emang cucu sih, tapi bukan ahli waris. Kenapa? Iya, karena ketentuan dalam hal ini cucu itu hanya yang dari jalur anak laki-laki. Dari jalur anak perempuan, walaupun statusnya sama-sama cucu, tapi dalam hukum waris itu bukan ahli waris. Jadi nggak dapat warisan. Nah, yang sering konyol kan begini, sama-sama cucu berantem perang. Woi, itu punya kakek gua gitu. Emang gitu. Nah, itu berantem, ternyata ketahuan ini cucu yang sok nguasain lahan milik kakek mereka. Ternyata dia cucu dari jalur anak perempuan. Ya nggak dapet lah. Gitu kan. Cuman karena nggak belajar ilmunya, dia merasa kan cucu tuh ahli waris. Oh, saya cucu yang bener nih. Cucu yang halal, iya sih, tapi jalurnya ternyata dia dari jalur anak perempuan, ya nggak bisa. Nah, di situ yang sering terjadi konflik karena nggak bisa membedakan mana cucu yang ahli waris dan cucu yang bukan ahli waris. Ini penting banget tuh ini pelajaran kayak gini, biar nggak semua cucu merasa kepedean, wah saya dapat warisan. Jadi ini kejadiannya pada saya dulu. Saya dulu kan belum belajar kayak gini gitu ya. Ibu saya itu bersaudara 6 orang perempuan semua, nggak ada anak lakinya. Lalu ibu saya kan punya ayah gitu, berarti kan itu simbah saya gitu kan. Nah waktu itu pas simbah saya meninggal dunia tahun 92, saya mikir, wah saya dapat warisan nih gitu. Kenapa? Ya kan saya cucu, ya, namanya cucu kan pasti dapat warisan dong gitu. Tapi saya keliru. Pertama apa? Pertama, saya bukan ahli waris karena saya walaupun cucu tapi dari jalur anak perempuan. Nah kita ini sesama cucu semua itu pada ribut gitu kan. Gua segini, gua segini, gua segini. Ternyata salah semua. Kenapa? Kita ini semua cucu tapi nggak ada yang dari jalur anak laki-laki. Ya kita bukan ahli waris lah pastinya. Oh gitu, lah iya. Berarti nggak dapat warisan dong? Ya enggak gitu. Apalagi ya istilahnya orang tua kita semua masih ada. Ya kan, ya kalau orang tua kita ya ibu-ibu kami gitu ya, itu ya ahli waris karena kan kalau dari kakek jatuhnya sebagai anak perempuan gitu, tapi nggak kepada kita kakek nggak bisa mewariskan sesuatu langsung gitu. Nah maka setelah kakek meninggal gitu ya, hartanya dibagi waris kepada 6 anak perempuannya, lalu masing-masing kan memiliki. Nah baru kemudian masing-masing anak perempuannya itu ketika sudah mulai ada yang meninggal juga, ibu saya tuh sudah meninggal, maka jatah warisannya ibu saya dari almarhum kakek itulah yang kemudian jatuh ke saya. Tapi saya bukan mewarisi harta direct dari kakek, tapi saya mewarisi harta dari ibu saya, gitu ya. Jadi bukan direct gitu. Kalau secara direct saya dengan kakek saya tuh kita nggak punya hubungan kewarisan. Tapi kalau saya dengan ibu saya ya berarti kan itu saya adalah anak laki-laki dari ibu saya. Nah hartanya yang dibagi itu bukan harta kakek, tapi hartanya ibu saya yang sumbernya dari kakek saya memang. Yang dipecah-pecah bagi 6. Ibu saya kebagian gitu kan, kebagian rumah utama. Nah ketika ibu saya meninggal dibagi waris lagi kan, nah sayalah yang kemudian dapat rumah utama. Itu gitu kira-kira. Oke, itu cucu yang bukan ahli waris. Kemudian paman bibi yang bukan ahli waris. Misalnya nih, almarhum punya ayah ya. Kemudian almarhum punya ibu gitu kan. Nah kalau paman itu kan ahli waris. Tapi kalau bibi itu bukan ahli waris ya. Begitu juga paman tapi dari jalur ibu itu bukan ahli waris. Apalagi bibi dari jalur ibu ya udah bukan ahli waris lah pastinya. Jadi yang ahli waris itu cuma paman saja. Paman di sini maksudnya saudaranya ayah yang laki-laki. Oke.
Kalau saudarinya ayah yang perempuan, tante gitu, walaupun dari jalur ayah itu bukan ahli waris. Padahal dia masih satu keluarga loh. Kita manggilnya paman, bibi gitu ya, om, tante gitu ya. Oke, itu contoh yang lain ya. Contoh berikutnya lagi keponakan yang bukan ahli waris. Coba perhatikan tuh di tengah-tengah itu ya. ALM, almarhum ya. Almarhum ini punya saudara kanan kiri ya banyak. Nah, masing-masing saudara itu pada punya anak gitu kan. Nah, itu coba perhatikan. Yang jadi ahli warisnya almarhum itu cuman dari jalur saudara laki-laki saja. Di mana saudara laki-lakinya itu ada dua macam. Ada saudara laki-laki seayah seibu atau ada saudara laki-laki seayah saja. Nah, saudara-saudara laki-laki inilah kalau punya anak laki-laki itu yang jadi ahli waris. Sedangkan kalau dari jalur yang berbeda, nah itu enggak. Ponakan kalau perempuan udah pasti enggak. Ponakan biarpun laki tapi dari jalur saudari perempuan udah pasti bukan ahli waris. Ini harus dipahami nih karena seringkali perang Badar itu sebabnya ini gitu. Sesama ponakan rebutan harta milik almarhum atau almarhumah, tapi dia lupa posisinya bahwa dia tuh enggak masuk dalam jalur ahli waris sebenarnya. Karena dari jalur saudari perempuan atau dianya karena dia adalah perempuan gitu ya. Ponakan sih tapi perempuan itu nggak dapat. Ponakan itu yang dapat cuma gini, ponakannya itu laki dan kepada almarhum jalurnya dari bapaknya gitu. Oke, berikutnya tadi kita ngomongin yang bukan ahli waris dari jalur keluarga. Sekarang yang dari bukan jalur keluarga ya. Dari awal memang bukan keluarga dan memang udah pasti nggak dapat waris ya. Misalnya yang pakai tiri ya, anak tiri ya, apalagi ibu tiri, ayah tiri atau saudara lain ayah lain ibu ya, itu juga bukan ahli waris gitu ya. Pokoknya yang tiri-tiri atau yang pakai angkat-angkat ya kan. Nah, ini kan bukan keluarga karena apa? Anak angkat, ayah angkat, ibu angkat, pokoknya angkat-angkat lah ya, angkat barbel, saudara angkat, itu semua bukan ahli waris karena memang bukan keluarga dari awal. Kemudian yang pakai istilah mantan-mantan ya, mantan suami, mantan istri, itu kalau sudah bukan suaminya, sudah bukan istrinya ya sudah nggak bisa lagi itu ya. Kemudian apalagi mertua, menantu, itu tidak ada hubungan waris mewarisi ya antara mertua dan menantu. Yang mewarisi itu antara ayah kepada anaknya atau ibu kepada anaknya. Tapi kalau menantu kepada mertuanya itu tidak saling mewarisi. Dan yang terakhir saudara ipar itu juga nggak saling mewarisi. Oke. Baik, yang tidak berpengaruh, ini tidak berpengaruh dalam hal jatahnya ya, ini perlu juga diketahui. Misalnya, ini ada saudara nih ya, anak misalnya begini, orang tua almarhum meninggal, anaknya ada tiga laki semua, itu ya nggak dipengaruhi berapa nilainya, semua sama. Maksudnya sama-sama jatahnya, misalnya anaknya 3, hartanya 3 miliar. Ya udah 3 miliar bagi 3 sama rata. Masing-masing semiliar, tidak dipengaruhi oleh masalah usia. Anak pertama mungkin sudah gede, anak ketiga itu baru lahir, itu sama jatahnya ya. Atau anak pertama sudah menikah, anak ketiga belum gitu. Itu jatahnya sama dapatnya. Tidak dipengaruhi udah bekerja atau belum ya, tidak dipengaruhi apakah serumah apa tinggalnya tidak serumah gitu. Apakah dicintai atau tidak dicintai gitu, atau orangnya kaya apa enggak, atau termasuk juga dia punya jasa besar apa enggak pada almarhum, itu semua tidak ada pengaruhnya gitu ya, tidak ada pengaruhnya, semua dibikin flat sama, pokoknya dia anak berarti flat segitu ya. Oke. Kemudian nah ini yang terakhir ya, kita bicara masalah hijab. Hijab itu apa? Tadi kan sudah saya katakan pengertian hijab itu adalah secara bahasa itu artinya penghalang. Tapi kalau secara istilah dalam ilmu fikih waris, itu maksudnya adalah terhalangnya ahli waris karena adanya ahli waris yang lain. Ya, terhalang. Ini contohnya begini nih. Anak menghijab cucu. Almarhum punya anak laki-laki. Lalu anak laki-lakinya itu punya lagi anak laki-laki. Pada saat almarhumnya meninggal dunia gitu ya, maka yang dapat warisan hanya anak. Cucu nggak dapat karena cucu terhijab oleh anak. Kan begitu ya. Tapi, nah kalau hijabnya hilang, misalnya anaknya itu meninggal, gitu kan, meninggal. Nah berarti kan cucu tuh langsung berhadapan dengan kakek. Nah maka cucu menerima waris pada saat itu kalau hijabnya sudah tidak ada. Tapi kalau masih ada bapaknya di sini, ya cucunya terhijab, itu istilahnya begitu. Oke.
Itu kasus pertama. Sekarang kita masuk kasus yang kedua. Contoh lebih konflik lebih rumit ya, lebih complicated ya. Almarhum punya 2 orang anak laki-laki, anak pertama dan anak kedua. Lalu masing-masing anak ini juga punya anak lagi ya, berarti cucu dari anak pertama dan cucu dari anak kedua. Oke. Nah, pada saat seperti ini kalau almarhum meninggal, maka ahli warisnya pasti anak laki-laki 1 dan anak laki-laki 2. Cucu-cucu nggak dapat gitu ya. Nah, sekarang ceritanya begini, anak laki-laki pertama tuh anak laki-laki yang kedua itu meninggal dunia. Nah, kalau posisi kayak gini, seandainya nanti almarhum meninggal, siapakah ahli warisnya? Ahli warisnya adalah cuma anak laki-laki 1. Sedangkan cucu dari jalur yang kanan itu, yang jalur yang bapaknya meninggal, itu tetap tidak dapat waris. Tidak dapat waris. Sebagaimana cucu yang juga dari yang bapaknya masih hidup. Pokoknya semua nggak dapat. Kenapa? Karena masih ada orang di ring 1, anak laki-laki 1 itu masih ada. Berarti ring 2 itu nggak bisa dapat, gitu ya. Jadi hijab itu tidak harus yang head to head, tapi juga hijab itu tidak head to head. Jalur yang berbeda tapi masih ada orang, maka si cucu itu juga nggak dapat, gitu ya. Oke, contoh yang lain. Ayah menghijab kakek dan nenek. Ya, jadi gini contohnya. Almarhum punya ayah, lalu ayahnya masih punya ayah lagi. Itu kakek berarti kan. Nah, itu kakek dan nenek itu sebenarnya ahli waris, tapi selama masih ada ayahnya almarhum ya keduanya nggak menerima waris, kecuali kalau ayahnya almarhum meninggal setelah itu. Kemudian almarhumnya meninggal, baru kakeknya tuh ya dapatlah ya jalur pewarisan karena hijabnya sudah terbuka. Oke, tergambar ya kira-kira ya. Nah, ini saya percepat aja, ini kayaknya hanya untuk pelatihan lah ya. Nah, begini, ini adalah struktur diagram waris ya, di mana ini sebagai contoh anak laki-lakinya almarhum itu bisa menghijab 13 pihak ya. Misalnya ini kan ada, ini yang saya nyalahin, saya matiin, ini adalah posisi anaknya almarhum nih ya. Almarhum punya anak laki-laki. Kalau almarhum punya anak laki-laki, apa yang terjadi? Anak laki-laki ini akan menggugurkan banyak pihak, menghijab banyak pihak. Ya, pertama yang hilang itu adalah ini, saudara-saudaranya almarhum ya, yang seayah seibu atau yang seayah saja itu rontok, terhijab maksudnya. Nah, otomatis ya anak-anaknya atau sepupunya juga rontok juga, terhijab juga gitu ya. Kemudian yang rontok juga adalah tuh saudaranya ayahnya ya, baik yang sekandung atau yang cuma seayah saja, dan otomatis anak-anaknya juga rontok juga. Lalu anak laki-laki ini juga merontokkan cucu laki-laki, cucu perempuan gitu ya. Jadi ada banyak tuh yang dirontokkan oleh keberadaan anak laki-laki, menghijab banyak pihak gitu. Oleh karena itu kalau dalam pembagian waris ya, itu pertanyaan pertama itu adalah begini, almarhum punya anak laki-laki nggak? Punya. Wah, udah berarti banyak tuh yang kita buang. Dalam arti nggak usah kita pikirin, otomatis dia sudah terhijab, kita tinggal mikirin yang lain. Oke. Itu kalau yang anak laki-laki menghijab ya. Kemudian oh iya, dia juga masih menghijab banyak. Nah, kemudian ayah ya. Almarhum punya ayah dan dia bisa menghijab banyak orang. Ini almarhum, ini ayahnya ya, yang saya ketip-ketipin ini almarhum punya ayah. Itu kalau ada ayah, maka ayah juga banyak menggugurkan banyak ahli waris yang lain. Nah, itu semua pada rontok itu gara-gara ada ayah ya. Nah, gitu. Termasuk ayah itu juga menghijab saudari dari ibunya almarhum gitu. Jadi ini konsep hijab itu seperti itu. Baik jamaah sekalian, sesi yang kedua ini sudah selesai ya. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami dengan baik dan kita akan buka tanya jawab. Silahkan kembali kepada pimpinan acara. Yang dari Bapak Ibu sekalian, rukun-rukun pembagian waris, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah cukup mudah untuk kita pahami tentang terutama yang ahli warisnya sebanyak 22 garis tadi, baik yang inner maupun yang eksternal. Untuk itu kepada jamaah yang ingin bertanya silakan baik melalui ruang chat atau bertanya langsung, kami persilahkan. Silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, yang mau saya tanyakan begini. Saya punya Pak D,
dan beliau tidak punya anak, Ustaz. Ketika Pak D saya meninggal, bapak saya itu masih hidup. Nah, pada saat Pak D saya masih hidup, Pak D saya itu mengangkat anak angkat. Nah, kondisi sekarang setelah Pak D meninggal, itu hartanya seolah-olah langsung diambil alih oleh anak angkatnya. Apakah ini menyalahi aturan waris? Dan kalau ini dibiarkan, saya kasihan dengan anak angkatnya itu, apakah ini mengambil harta yang bukan haknya, Ustaz? Kalau secara hukum waris, tadi sudah jelas ya, anak angkat tuh bukan ahli waris. Tapi kan kita nggak bisa langsung mengatakan, woi haram tuh. Karena boleh jadi diwasiatkan oleh almarhum ketika masih hidup. Saya wasiatkan ini kepada kamu gitu ya, walaupun wasiat itu batasnya 1/3 maksimal. Atau boleh jadi bukan diwasiatkan tapi malah dihibahkan semuanya, malah bebas gitu kan. Nah kita nggak tahu tuh ya, kita nggak tahu apakah ini diwasiatkan ataukah dihibahkan gitu. Tapi kalau jalurnya secara jalur waris, namanya anak angkat pastinya tidak dapat jatah gitu karena bukan ahli waris. Ya ini yang juga sering terjadi masalah. Kenapa? Karena almarhum tuh mungkin tidak mendeklarasikan ya, kalaupun nanti meninggal nih harta kemana gitu misalnya, dia nggak bilang begitu dan nggak ngasih tahu yang lain. Makanya sebelum meninggal sih bagusnya ya cerita-cerita itu penting, ada yang namanya wasiat itu kan begitu. Sebelum meninggal intaraka khairan al-wasiyah, sebelum dia meninggal tuh sebaiknya dia bikin wasiat gitu, biar nanti orang yang berikutnya jadi nggak ribut gitu ya. Oke. Kami silakan yang lain lagi. Tambah sedikit, Ustaz, boleh? Ya silakan. Ya memang kondisinya tidak jelas, Ustaz, apakah Pak D saya itu mewasiatkan atau tidak, karena tidak ada saksi. Betul. Kondisi sekarang ini seolah sudah dikuasai. Apakah anak angkatnya itu perlu diingatkan atau tidak ini, Ustaz? Oh iya, kalau perlu diingatkan pasti. Cuma ngingatinnya itu caranya harus yang ibaratnya orang mancing tuh dapat ikannya tapi airnya nggak keruh gitu ya. Itu gimana caranya, itu ada seninya gitu ya. Mungkin kalau anaknya itu ikut ngaji kayak kita hari ini, jadi dia mikir, gitu ya ternyata ya, gitu. Jadi karena apa? Karena kan ini agak sensitif ya. Orang kalau melakukan dalam tanda petik dia melakukan kesalahan, lalu kita bilang, woi kamu salah tuh, wah dia ngamuk, dia defense, dia akan mencoba membela diri kan. Tapi kalau kesadaran itu datang secara tidak langsung gitu ya, ikut ngaji terus dia tahu gitu ya, berarti saya nggak berhak nih gitu kan, dia sendiri yang repot, ini gimana nih harta ini bukan punya saya loh ini ya gitu. Nah ini kan tinggal seni menyampaikan pesannya itu gimana biar pesannya dapat tapi suasananya tidak buruk. Ini yang sering gagal tuh kan gini, pesannya nggak sampai tapi ramenya itu yang nggak selesai gitu. Padahal ya malah jadi percuma juga kan, ya disampaikan tapi orangnya nggak nangkap gitu. Jadi ya gimana ya, kayak kita teriak-teriak gitu tapi orangnya tetap nyebur jurang juga padahal udah teriak-teriak gitu ya. Tentu itu ada seninya gitu bagaimana melakukan itu. Maka salah satunya yang saya lakukan adalah yuk kita ngaji, bikin pengajian nih begini-begini nih, biar siapa tahu di antara jamaah yang pada nonton, yang pada denger, yang apa tuh, itu mungkin dia termasuk kasus itu. Berarti saya nggak termasuk ya. Berarti ini harta bukan punya saya loh. Nah itu semoga hidayah sampai tanpa harus melukai perasaan pelakunya. Nah itu penting banget itu. Oke. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Budi. Almarhum memiliki suami, 3 anak perempuan, yaitu 1 anak laki-laki dan 1 anak laki-laki. Mohon penjelasan ahli warisnya, Ustaz. Yang meninggal ini berarti ibu-ibu ya, almarhumah gitu ya, punya suami. Ya, ibunya. Ya. Istrinya ya. Ya, punya suami sama punya 3 anak tuh ada. 1 anak perempuan 3. Oke, ya itu sih sederhana sekali pembagiannya. Jadi suami itu kan tadi saya katakan di dalam penjelasan tentang suami
Ada dua kemungkinan. Antara dia menerima 1/4 atau setengah. Nah, kalau dalam kasus ini suami itu dapatnya 1/4 karena almarhumah itu punya fara' waris, yaitu punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Berarti jatahnya suami adalah 1/4, kan gitu ya. Terus bagaimana jatahnya anak-anak laki dan perempuan? Gampang. Mereka itu adalah penerima waris secara asobah. Asobah tuh pokoknya ngambil sisanya, gitu ya. Sebenarnya ini kajian ini masih ada satu lagi ke depan, yaitu cara menghitung waris. Tapi karena sudah ditanyakan ya saya bocorin aja sekalian. Nah, jadi misalkan almarhumah itu punya duit 4 miliar, misalnya 4 miliar. Nah 1/4 itu buat suaminya. Berarti suami dapat berapa itu? 1 miliar. Sisanya kan masih ada 3 miliar. Dan 3 miliar inilah yang dibagi kepada anak-anak gitu. Nah, cara membaginya dibagi rata. Dibagi rata, tapi kalau ada anak laki-laki ya dan anak perempuan, maka anak laki-laki itu harus dihitung sebagai 2 anak perempuan. Sebagai 2 anak perempuan. Jadi tadi kan anak perempuan yang asli itu ada 3, terus anak perempuan palsu itu ada 2. Karena dia adalah laki-laki. Cuman dihitungnya seolah-olah dia 2 perempuan. Jadi seolah-olah tuh anaknya ada berapa? Ada 5, ya kan? Walaupun anaknya ada 4, tapi gara-gara 1 itu laki-laki, itu hitungannya jatahnya 2 orang perempuan. Berarti sisanya itu dibagi 5 sama rata. Dibagi 5 sama rata. Berapa tadi sisanya kan 3 miliar ya. 3 miliar dibagi 5. Berarti 600 jutaan per anak perempuan. Anak perempuan 1 600 juta. Anak 2 600 juta. Nah anak laki-laki itu kan jatahnya 2 orang perempuan. Ya dia 2 kali lipat ngambilnya. Kira-kira begitu ya. Oke. Untuk selanjutnya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau seseorang yang sudah lama meninggal dan ada hartanya serta ada anak-anaknya, namun sampai puluhan tahun atau warisnya belum dibagi-bagikan, belum dibagi waris. Ya kalau nanti mau dibagi ya walaupun membaginya sekarang nih udah 2021 gitu ya. Tapi cara menghitungnya seolah-olah ini baru hari kematiannya dia. Sehingga harus menghitungnya tuh dengan cara mundur. Atau kita semua masuk mesin waktu pindah ke hari di mana almarhum itu meninggal. Nah saat itu siapa saja ahli warisnya itu kita bagi. Walaupun kalau ngelihatnya hari ini mungkin di antara ahli waris itu ada yang sudah meninggal. Oh tapi kita menghitungnya tidak dengan hitungan hari ini. Kita menghitungnya dengan hitungan seolah-olah kita sedang berada di masa di mana almarhumnya itu meninggal. Di situ kita hitung. Gitu kan. Tapi kan belum mati. Iya, tapi kan pada waktu itu belum mati. Nah sudah, dapatlah dia harta sekian. Setelah itu kalau dia mati, ya kita hitung lagi untuk kepada ahli warisnya dia sendiri. Begitu. Selanjutnya Ustaz, jika ada yang berutang di bank atau kredit rumah, kemudian dia meninggal dan dari pihak bank atau memberi kredit rumah dianggap lunaskan, biasanya kan ada asuransi Ustaz. Ya. Bagaimana kasus seperti ini, terutama kaitannya dengan waris, kemudian syarat seseorang untuk mendapatkan waris tidak gugur haknya, misal kafir. Bagaimana sebaiknya kalau almarhum kafir, anaknya muslim? Oke. Jadi gini Pak, ini satu-satu ya. Masalah hutang di bank. Orang kalau hutang di bank, sebutlah misalnya dia kredit rumah gitu ya. Memang tuh ada asuransi dan asuransinya mengatakan begini. Apabila si kreditur atau yang ngambil rumah ini meninggal dunia tapi belum selesai cicilannya, maka rumahnya itu sudah jadi milik dia. Ya kan? Dianggap lunas gitu. Dianggap lunas kan berarti ya jual beli rumahnya udah sah gitu kan. Tapi pertanyaannya begini. Kan orangnya mati. Terus yang pemiliknya apa sih yang mati ini atau diwariskan kepada yang hidup? Istilahnya itu diwariskan gitu ya. Ya tentu diwariskan kepada yang hidup. Siapa? Nah kan gitu. Ya di situ ada ketentuan. Kalau dia mati ahli warisnya adalah siapa? Misalnya istrinya atau anaknya atau siapa. Itu tertuang tuh dalam perjanjian itu. Ya kredit rumah, kredit mobil, kredit apa tuh ada tertuang siapa? Biasanya sih istrinya. Nah karena spesifik istrinya gitu ya. Dan menggunakan istilah waris. Sebenarnya ini bukan waris secara hukum syariah nih, tapi
pemindahan kepemilikan kepada orang tertentu yang, karena kalau misalnya begini, orang yang kredit rumah itu dia nggak punya istri, duda gitu misalnya, dan nggak punya anak, itu akan ditanya, Pak, Bapak kalau kenapa-napa ini nanti kepada siapa nih? Oh, pada ponakan saya. Tulislah nama ponakan, ada KTP-nya segala macam kan? Benar dia meninggal, ya berarti rumah itu jadi milik keponakan. Apakah itu hukum waris? Bukan. Itu hukum pemindahan kepemilikan gitu istilahnya. Nah ini nggak dibagi waris gitu istilahnya. Oke, tadi apa yang kedua tadi tuh? Apa ya yang kedua barusan tuh? Kok saya lupa? Kedua ini Ustaz, kalau dibalik yang kafir itu Oh. adalah pewarisnya. Apakah ahli warisnya yang muslim? Ya, gitu. Ya, baik. Jadi gini, pada dasarnya antara orang yang beda agama itu tidak saling mewarisi. Jadi baik bapaknya itu muslim, anaknya kafir, itu tidak mewarisi, ataupun bapaknya kafir, anaknya muslim juga tidak mewarisi. La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima, gitu pada dasarnya. Tetapi ada sebagian ulama, enggak seluruhnya, sebagian ulama yang berpandangan, al-Islamu ya'lu, keislaman itu lebih tinggi gitu ya. Sehingga kalau pewarisnya bapaknya kafir, anaknya Islam, tetap dapat gitu. Tetap dapat. Tapi kalau yang bapaknya yang muslim, anaknya yang kafir, maka anaknya nggak dapat. Itu sebagian ulama bilang begitu. Walaupun agak sulitnya begini. Lah kalau bapaknya kafir, terus anaknya muslim nih, katakanlah ini keluarga non muslim. Satu anaknya itu mu'alaf, masuk Islam. Ini kira-kira keluarga itu mau nggak bagi waris sesuai dengan hukum Islam? Kan nggak mau, gitu kan? Nggak mau. Walaupun anaknya muslim gitu kan. Terus anaknya muslim bilang, woi saya dapat ya. Dapatnya dapat. Tapi mungkin jatahnya nggak sebagaimana ketentuan dalam syariat Islam kan, gitu ya. Nah jadi memang walaupun ada sebagian ulama mengatakan bisa dapat warisan dari almarhum yang kafir, tapi dalam implementasinya ya nggak semudah yang dibayangkan. Jangankan yang kafir, yang muslim pun kadang-kadang baginya nggak sesuai dengan syariah, apalagi yang kafir kan gitu ya. Baik, ada lagi? Jika almarhumah memiliki suami, anak perempuan, anak laki-laki, apakah saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuannya termasuk ahli waris? Aslinya ahli waris, tapi gara-gara ada anak laki-laki itu menghijab banyak orang termasuk saudara kandungnya almarhumah. Ya berarti hilang itu sudah. Tadi yang terus gugur tadi itu kan, itu gara-gara ada anak laki-laki itu menggugurkan 13 orang loh, banyak loh itu, gugurin banyak orang itu gara-gara ada anak laki-laki gitu ya. Maka anak laki-laki ini ya istilahnya menjadi dambaan banyak keluarga. Wah bayinya lahir laki-laki, alhamdulillah. Kenapa? Warisan nggak kemana-mana karena larinya ke anak laki-laki semua. Tapi begitu keluarga itu anaknya perempuan semua, nggak ada anak laki-lakinya. Wah ini agak terancam nih, kenapa? Karena anak perempuan itu tidak akan menghabisi semua harta orang tuanya, cuma 2/3 kan, nah sisanya 1/3 itu bisa jadi lari kemana-mana itu. Oke. Yang terakhir Ustaz, bagaimana apabila ada kesalahan dalam hitung waris, apakah harus dihitung ulang? Iya. Dulu hanya tanda bagian kepemilikan saja itu. Ya, kalau salah ya tentu ya harus diperbaiki gitu kan. Karena kan ini berarti menjadi makan harta yang bukan haknya gitu ya. Tapi begini, kalau harus perbaikinya harus perbaiki iya. Tapi apa mau? Nah itu masalah tersendiri gitu kan. Nah kalau sekeluarga itu yang muslim banget lah, taat semua gitu kan. Salah tuh. Ya udah kita hitung ulang. Nggak bisa. Tapi biasanya sih iya nggak mau biasanya. Enak aja orang udah habis duitnya hitung ulang bagaimana gitu. Nah jadi biasanya berhasilnya kalau begini, ada ahli waris nih yang dia sadar bahwa dia kok ngambil harta saudaranya melebihi dari jatahnya. Nah itu tuh insya Allah gampang tuh. Jadi dia tinggal kirim WhatsApp aja ke grup keluarga, mohon maaf nih setelah saya hitung-hitung ternyata jatah yang saya ambil itu kelebihan banyak itu. Saya mau kembalikan pada kalian semua. Saya udah buat hitung-hitungannya jadi kalian dapat segini nanti. Bisa nggak nanti malam kumpul di rumah kita makan-makan lalu saya akan bagikan.
Itu semua jawabannya langsung positif. Siap OTW gitu kan. Kenapa? Dapat jatah tambahan gitu. Tapi kalau yang ngirim WhatsApp ke grup keluarga itu malah yang jatahnya kurang, setelah saya hitung, saya kurang loh ini, harusnya saya dapat segini loh gitu. Bisa nggak nanti malam kumpul? Nah itu biasanya mohon maaf lagi ada acara, mohon maaf lagi di luar kota, mohon maaf, banyak mohon maafnya itu. Kenapa? Karena ditagih gitu ya. Itu biasalah orang kita tuh suka modelnya kayak gitu ya. Tapi kalau yang sadar sih ya, ternyata saya ngambil jatah lebih ya, balikin. Itu biasalah, itu kalau orang yang jujur tuh ya biasanya sih untung lah gitu. Jadi itu jangan sampai kita makan harta yang bukan anunya ya. Tapi begini, misalnya nih ya, ada satu anggota keluarga bilang, waduh saya ngambil kelebihan, punya kamu, saya mau balikin. Tapi kata orang yang itu, kata saudaranya bilang, udah nggak apa-apa, udah saya ikhlasin. Pokoknya ridho biridho, siap gitu kan. Wah siap kalau gitu, terima kasih banyak. Nah itu juga boleh sih kalau kayak gitu. Kan tinggal mau dihitung ulang apa enggak, kesadaran dari setiap orang beda-beda. Baik. Baik, ini Ustaz mohon izin yang terakhir Ustaz. Ya. Bagaimana apabila seseorang yang sebenarnya bukan ahli waris, tapi karena terdapat kesalahan pembagian waris yang mendapatkan, dia menyadari kesalahan itu, atas harta waris itu gimana, harus dikembalikan atau bisa disedekahkan? Terima kasih. Ya jadi kayak semacam menemukan barang tercecer ya, atau luqotoh gitu ya. Kalau luqotoh itu barang tercecer kan bukan haknya, itu punya orangnya pasti lagi kebingungan, lagi nyari-nyari. Itu kalau Nabi sih mengatakan arif hasanah ya, umumkan selama 1 tahun di pintu-pintu masjid. Karena apa? Intinya bukan punya dia, maka kembalikan gitu. Kecuali udah nggak ada yang merasa punya lagi apa segala macam, ya sudah, itu menjadi istilahnya menjadi anugerah lah, rizkum minallah gitu. Karena yang kehilangan pun udah sama sekali nggak cawe-cawe gitu ya. Tapi kalau dalam pembagian waris sih insya Allah pada cawe-cawe. Maka caranya ya dikembalikan, bukan disedekahkan ya. Kita tuh nggak boleh loh nemu dompet di jalan, wah dompet, langsung sedekahin tuh nggak boleh. Itu haram malah gitu. Bersedekah dengan harta temuan tuh nggak boleh. Ya harta temuan ini pasti ada yang punya, pasti di sebelah mana gitu ada orang yang lagi nangis-nangis kehilangan dompetnya. Nah tugas kita tuh mengembalikan gitu, bukan malah menyedekahkan gitu ya. Maka kembalikan kepada yang punya. Yang punya siapa? Ya para ahli waris. Tinggal di WhatsApp. Sorry nih bro gitu ya. Saya mau balikin duit nih. Ternyata saya tuh bukan ahli waris. Ternyata ini duitnya banyak loh, 2 miliar nih. Kumpul deh, bisa nggak? Bisa. Sekarang juga bisa. Sekarang pun bisa. Kenapa? Mau dibagi duit. Ya cepet itu ya kan. Gitulah kira-kira. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Sawat. Terima kasih kepada jamaah yang alhamdulillah telah mengikuti kajian sampai dengan waktu ini. Insya Allah, semoga Allah memanjangkan usia kita, Amin. Kesehatan, Amin. diberi kesempatan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi di pekan pertama pada bulan Februari 2021. Insya Allah. Demikian dari kami, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.